Bunda lucu kalau nggak pakai baju. Ih, ayah keluar. Ayah tunggu di luar aja. Bunda mau ganti baju, cepetan keluar. Bunda, ayah kan suami Bunda. Ih, enggak. Daripada kamu jadi suami yang nggak berguna dan hidup kamu cuma beban di hidupnya Putri, mending kamu cerahin Putri. Seharusnya kamu bersyukur. Udah ngomong langsung oleh manajer, kamu mau diterima malah menolak. Ingat, suami ya suami, pekerjaan yang pekerjaan. Kalau kamu memprioritaskan suami, mending gak usah kerja. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak. Alhamdulillah, untung aja aku dapat pinjaman setrikaan. Karena istriku kan mau interview, berarti dia harus tampil rapi sekarang agar dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Aku setrikain bajunya biar rapi. Baju istriku ada penitinya. Kasihan banget istriku. Maaf ya, aku masih belum bisa membahagiakan kamu. Nanti kalau aku punya rezeki, nanti aku belikan baju yang bagus untuk kamu. Kurang panas. Sabar ya, semoga aja istriku masih belum selesai mandi. Udah mulai hangat. Ayo, panas. Sip. Semoga aja aku doakan yang terbaik buat kamu biar mendapatkan pekerjaan. Nanti aku juga cari pekerjaan yang lebih baik biar kamu bahagia. Tinggal sedikit lagi. Biasa istriku kalau mandi lama, makanya dia itu putih pucat. Nanti aku belikan skincare kok biar kamu tambah cantik.
biar nggak putih pucat lagi. Udah rapi, udah bagus nih. Pasti kalau istriku rapi, istriku cantik. Bagian kerahnya biar dia terlihat jiwa pemimpinannya. Ayah, Ayah lihat baju bunda nggak yang digantung di sini? Baju? Iya, baju warna putih ya. Oh iya, bentar gitu. Ayah ngapain sih? Bentar bunda, bentar. Ya udah cepetan ya, bunda buru-buru. Iya bunda, tinggal dikit lagi kok. Sabar ya. Iya. Beres. Rapi kan kalau disetrika. Lupa, aku belum beli pewangian buat bunda. Bunda? Bunda? Nih bajunya udah selesai. Loh, baju bunda kok udah rapi ya? Iya. Pakai buruan. Ini nanti Ayah kamu yang terlambat. nyetrika? Iya bunda. Udah pakai, jangan banyak ngomong. Iya. Buruan. Ya udah bunda ganti baju dulu ya. Iya. Bunda lucu kalau nggak pakai baju. Ih. Udah. Ayah keluar. Ayah tunggu di luar aja, bunda mau ganti baju. Cepetan keluar. Bunda, Ayah kan suami bunda. Ih, enggak. Keluar. Makasih Ayah. Iya. Ada aja, padahal aku suaminya. Masih tetap malu sama aku. Bunda, udah. Gimana? Udah cantik belum bunda? Cantik. Maaf ya bunda, Ayah masih belum bisa belikan bunda baju baru. Sampai bunda pakai peniti. Ayah, nggak apa-apa. Ini masih bagus kok, ini masih bisa dipakai. Ganti baju aja sampai keringatan kayak gini bunda. Aduh, bunda buru-buru ya. Ini karena buru-buru. Apa bunda? Ya, ini bau gosong apa ya? Bau gosong apa ya? Loh, ya, setrikanya ya berasap ya? Iya bunda. Aduh, ayah, gimana sih ya? Aduh, ya, gosong deh. Ayah itu pinjam setrika siapa? Pinjam punya Bu Lastri. Tapi nggak apa-apa kok, cuma sedikit. Tapi bisa dibersihin nggak ya? Bisa. Bisa Udah, ya? Bunda gak usah mikirin setrikaan. Bunda fokus dengan kerjaan bunda. Kan bunda sekarang mau lamar kerja, sekalian kan interview juga. Iya ya. Tapi ayah gimana nanti kalau dimarahin sama Bu Lastri? Nggak apa-apa kok, nanti Ayah cuci biar bersih. Ya udah deh kalau gitu bunda berangkat dulu ya. Iya. Doain bunda ya. Semoga lancar. Ya udah, bunda hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Dah. Semoga bunda dapat pekerjaan ini. Amin. Yaudah Semangat, bunda berangkat Bunda. ya. Bye. Dah. Ya. Ya? Kenapa bunda? Ini ayah bisa nggak bilang sama tetangga itu, minta tolong ini materialnya suruh pindahin aja. Soalnya rumah kita kayak sempit banget ya. Rumah kita ini udah sempit malah tambah sempit. Iya bunda. Nanti ayah akan bilang sama Pak Hasan sama Bu Hasan suruh pindahin material-materialnya. Ya kalau cuma beberapa hari sih nggak masalah, ini soalnya udah berminggu-minggu ya. Iya, kamu nggak usah mikirin itu. Biar tar lagi ayah ke rumah Pak Hasan sama Bu Hasan. Ya udah kalau gitu bunda berangkat ya. Ya, hati ya. Iya, bye ayah. Bye. Bener-bener ya, aku nggak ngerti tuh sama jalan pikirannya Putri. Kenapa sih mau-mau aja tinggal sama pria kayak gitu?
Meskipun aku nggak hidup juga sama pria miskin kayak gitu, tapi aku ini juga merasa menderita ngeliat sahabat aku digituin. Duh, gimana nih ya? Jangan ya. Ada apa ya Mbak Vina? Putrinya barusan keluar. Ya emang kamu pikir aku kesini mau bertamu sama kamu? Gitu? Ya ada keperluan apa dengan saya? Mbak Vina, Iya. ada keperluan apa dengan saya? Kamu nggak bisa kerja ya? Aku lihat badan kamu ini masih seger. Juga kamu nggak ngidap penyakit apapun tuh. Tapi kenapa kamu seneng banget ada di dalam rumah ini? Seneng banget kamu ngejaga rumah kumuh kamu ini. Kamu nggak bisa kerja di luar. Nggak bisa tuh cari kerjaan. Jadi kuli bangunan kek. Atau enggak kamu itu kerja sama orang. Maksud Mbak Vina apa? Saya kerja kok. Ya, kamu emang kerja. Tapi Putri juga dipekerjakan juga kan sama kamu. Seharusnya istri itu disayang di dalam rumah. Bukan malah disuruh kerja keluar. Mbak Vina, itu bukan keinginan saya. Tapi istriku sendiri yang mau bekerja. Padahal aku sudah melarang dia untuk bekerja. Biar aku yang kerja. Tapi nyatanya dia itu tetap kekeh dalam pendiriannya untuk mencari pekerjaan. Ya karena Putri itu tahu kalau di hidupnya tuh merasa kurang. Kalau udah hidupnya itu menikah sama kamu, udah lebih, nggak mungkin seorang wanita itu kerja keluar ya. Kamu gimana sih? Nih ya, aku kasih tahu sama kamu ya. Putri itu dari dulu hidupnya nggak pernah tuh susah. Tapi sekarang, setelah menikah sama kamu dan tinggal di rumah kumuh kamu ini, Putri itu hidupnya jadi menderita. Itu semua gara-gara siapa? Ya gara-gara kamu lah. Ya, saya sudah berusaha untuk membahagiakan Putri, Mbak Vina. Saya sudah berusaha semampu saya. Tapi dia tidak pernah mengeluh dan dia juga selalu tersenyum di hadapan aku. Aku nyangkanya dia bahagia kok. Ya, ini kemampuanku Mbak Vina. Tapi saya berusaha sebaik mungkin agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa membahagiakan Putri, dan agar Putri bisa setara dengan Mbak Vina lagi. Itu cuma halusinasi kamu. Kenyataannya kamu nggak bisa bahagiain Putri sampai sekarang. Ini apa kayak gini? Kamu ini suami itu harus cari nafkah, bukan malah pegang setrika kayak gini. Kamu mau jadi pembantu ya? Pegang kayak gini? Enggak, bukan Mbak Vina, bukan seperti itu. Mbak Vina mungkin salah paham. Saya barusan nyetrika baju Putri karena Putri kan mau lamar kerja, mau interview. Jadi saya berpikir kalau saya setrika baju Putri, nanti bajunya kan rapi. Nanti kan jadi bahan penilaian juga oleh atasannya. Fair. Emang nggak bisa ya kamu bikin cara lain selain cara konyol kamu ini? Aku benar-benar nggak suka ya sama kamu. Sampai kapanpun aku nggak terima kalau sahabat aku Putri hidup menderita sama cowok kayak kamu. Kamu bikin kayak cara yang lain buat ngebahagiain Putri. Ajak Putri itu jalan-jalan, ajak honeymoon lah. Cari hiburan. Kamu itu seperti suami yang nggak berguna sama sekali hidup kamu ya. Saya sibuk kerja Mbak Vina. Saya nggak sempat ngajak dia jalan-jalan. Ya. Karena saya sibuk ngumpulin uang. Ya terus juga gaji kamu itu nggak cukup buat ngajak Putri itu jalan-jalan. Apa itu udah dikatain suami berguna kamu? Hidup kamu nggak ada gunanya. Yang ada hidup kamu itu beban di hidupnya Putri. Jadi beban. Berat. Ya, saya tahu Mbak Vina, saya tahu. Ya. Saya tahu kenapa Mbak Vina marah-marah sama saya seperti itu. Tapi saya janji kasih saya waktu agar saya bisa membahagiakan Putri. Daripada kamu jadi suami yang nggak berguna dan hidup kamu cuma beban di hidupnya Putri, mending kamu cerain Putri.
Mbak Vina, kalau permintaan Mbak Vina seperti itu, rasanya nggak bisa. Nggak bisa banget. Karena apa? Karena saya sangat menyayangi dia dan mencintai dia. Tapi kalau semisal dia yang minta cerai terhadap aku, apa boleh buat? Dan juga itu perbuatan dosa Mbak Vina, menyuruh orang untuk bercerai. Apakah Mbak Vina nggak tahu hukumnya menyuruh orang bercerai? Dosanya sangat besar Mbak Vina, besar. Lebih baik aku dosa nyuruh kamu bercerai sama Putri daripada aku ngeliat sahabat aku itu menderita nikah sama kamu ya. Mbak Vina tahu dari mana kalau Putri menderita sama aku? Toh dia tersenyum, dia bahagia sama aku. Itu cuma ya wajahnya Putri aja yang tersenyum, yang bahagia. Nggak tahu kan kamu di dalam hatinya seperti apa? Ya jelas-jelas aku tahu lah. Nih lihat nih, rumah gubuk kamu, rumah kumuh kamu. Putri tuh nggak pernah tinggal di rumah kayak gini. Yang ada Putri tuh nggak bisa tidur ya, gara-gara rumah di dalam kamu tuh kesempitan. Mbak Vina salah. Putri nggak pernah mengeluh walau Putri tinggal di rumah seperti ini. Dan dia juga tidurnya nyenyak. Gois kamu ya? Itu cuma kemauan kamu. Kamu itu nipu kan? Kamu bilang sama aku kalau Putri itu bahagia. Itu kan cuma nipu. Nggak taunya Putri itu nangis tiap malam gara-gara meratapi hidup miskin sama kamu. Mbak Vina itu egois ya. Padahal aku sama Putri itu baik-baik aja. Kenapa Mbak Vina terus-terusan mendesak aku untuk bercerai dengan Putri? Kamu mau tahu? Kamu masih nggak nyadar, ya? Kamu masih nggak sadar. Hidup kamu tuh berbeda sama Putri. Putri itu hidupnya nggak pernah susah. Mbak Vina, yang ngejalanin hidup itu kita berdua. Yang menjalani rumah tangga itu kita berdua, bukan Mbak Vina. Mbak Vina itu nggak tahu apa-apa. Lebih baik Mbak Vina itu diam aja. Tapi mulut aku nggak pernah mau diem untuk mengeluarkan kata-kata kamu cerain Putri. Aku nggak mau ya ngeliat Putri itu menderita sama kamu. Secepatnya kamu harus ceraikan Putri. Susah ya ngomong sama pria miskin kayak kamu. Astagfirullah. Kenapa ya ada orang yang menyuruh orang untuk bercerai? Mbak Vina masih belum tahu ya rasanya menjalani hidup rumah tangga. Ya semoga aja Mbak Vina mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada aku. Takutnya nanti lebih susah dari aku. Kalau namanya jodoh sudah takdir, apa boleh buat? Kita harus jalanin. Tapi aku akan berusaha Mbak Vina. Mbak Vina tenang aja. Aku akan berusaha untuk membahagiakan istriku dengan caraku sendiri, tanpa orang lain. Romi, Iya Pak. kesini dulu bentar. Saya mau tanya terhadap kamu. Iya Pak, ada apa ya Pak? Nanti sepulang kerja dari kantor, kamu harus beli ikan lele ya. Soalnya nanti di rumah saya ada acara syukuran. Oh gitu Pak ya. Tapi saya nanti harus lembur Pak. Hah? Kamu lembur sekarang? Iya Pak. Mau ngerjain masalah apa? Masalah proyek yang ada di situ Bondo itu Pak. Masih tetap pembahasan yang proyek. Iya Pak, karena sampai sekarang proyek itu masih belum selesai. Itu karena pemimpinnya yang nggak benar. Memang siapa yang ngurus? Yang jadi mandor siapa? Pak Hasan Pak. Oh, tetap Pak Hasan. Udah, kamu bilang sama Pak Hasan, suruh resign aja, ganti sama pekerja yang lain. Banyak orang yang masih mau kerja di sini. Peraturannya kan kalau masih proyek itu belum selesai, mandornya nggak boleh resign Pak. Kata siapa? Siapa yang mengatur itu? Kalau mandor itu sudah tidak beres, buat apa dipelihara? Buat apa digaji? Gak guna.
Tapi kan semua itu sudah tanda tangan kontrak, Pak. Kalau semisal dia diberhentikan, Pak, kan bisa rugi kepada kantor kita, Pak. Udah, lebih baik rugi sekarang daripada rugi selanjutnya. Ngerti kamu? Banyak orang yang nganggur, Romi. Banyak orang yang butuh pekerjaan terhadap kantor ini, Romi. Ngerti kamu? Mengerti, Pak. Kalau seperti ini aku menyuruh kamu untuk beli lele, jadinya tertunda kan? Itu semua gara-gara Pak Hasan. Betul, Pak. Tapi kalau proyek ini terus dibiarkan, Pak, malah nggak selesai-selesai, Pak. Nah, justru itu. Kamu berhentikan Pak Hasan itu, kamu harus cepat mencari pekerja yang lain. Yang konsisten, yang bisa mengatur semua kuli bangunan di sana, ya? Ya, Pak, tapi semua itu hanya omongan semata, Pak. Ya itu. Udah, kamu kerja. Permisi, Pak. Mbak, mau kemana? Saya, Pak. Iya, kamu. Mau nyerahin berkas lamaran saya, Pak. Ada apa ya? Oh ya, sini dulu. Ada apa, Pak? Gak apa-apa, berarti kedatangan kamu ke sini untuk mengasih surat lamaran kerja kamu. Iya betul, Pak. Kedatangan saya ke kantor ini untuk mencari pekerjaan. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Bebifki Putri. Oh, Bebifki Putri. Coba, saya boleh lihat surat lamaran kamu? Silahkan, Pak. Boleh? Boleh. Bapak bagian HRD di sini? Bukan. Saya di sini tuh manajer. Oh, manajer ya. Nama Bebifki Putri Basri Miharta. Lulusan akuntansi manajemen ekonomi. Oh, sangat bagus ya. Cocok dengan mukanya udah cantik dan manis dilihat. Jadi tidak bosan saya melihat. Berarti pasti kamu diterima di sini. Oh. Soalnya di kantor ini membutuhkan seorang sekretaris. Ya. Udah kamu setorkan ke pihak HRD, Iya. bilang kalau kamu sudah ketemu dengan Pak Vero gitu. Atau gini aja Mbak Putri, lebih simpelnya biar saya yang nyetorkan ini ke pihak HRD ya. Kamu tinggal tunggu di lobi aja. Oh gitu ya, Pak? Ya. Tapi asal kamu mau jadi pacarku. Nanti malam kita langsung makan malam. Ya. Aduh. Gampang kan? Kamu pasti jelas-jelas sudah diterima. Kesempatan sekarang ada di bola depan mata kamu. Kamu tinggal tunggu di lobi, tinggal menerima surat diterimanya seorang Bebifki Putri Basri Miharta ini yang cantik jelita Maaf, dan Pak. manis dilihat dan enak dipandang. Maaf, Pak, sekali lagi. Sebelumnya saya mau bilang sesuatu sama Bapak. Boleh. Kalau saya ini sebenarnya sudah menikah, Pak. Saya sudah punya suami, jadi nggak mungkin dong kalau saya harus menjadi pacar Bapak. Lagian, manajer seperti Bapak seharusnya kan bisa lebih mudah untuk mendapatkan wanita yang Bapak inginkan. Tapi bukan saya, Pak. Mbak Putri, masalah itu gampang. Urusan itu nomor 3. Kan kamu sudah menikah dengan suaminya di rumah. Masalah di kantor itu beda jalur. Kalau di rumah mungkin kamu itu khusus untuk suami. Kalau di kantor khusus manajer tampan. Maaf ya, Pak. Maaf, Meskipun kenapa gak dimanapun usah? saya, pasti status saya tidak akan berubah. Saya ini sudah bersuami, jadi meskipun dimanapun saya berada, status itu tetap melekat di diri saya bahwa saya sudah menjadi seorang istri. Ya udah. Berarti kamu menolak tawaran dari saya. Padahal enak loh. Kalau kamu ditolak dari kantor ini, mungkin kamu susah cari pekerjaan yang lain. Jangan memprioritaskan suami kamu yang ada di rumah. Tapi prioritaskanlah masa depan kamu, nanti anak-anak kamu. Kalau masalah suami, ya mungkin urusan belakangan lah, Putri. Nggak bisa. Setidaknya kamu jangan menolak tawaran dari seorang manajer. Ngerti? Kamu baru melamar kerja aja sudah berani menolak saya. Baru pertama kali ini wanita yang sok kecantikan dan sok manis seperti kamu menolak saya. Mohon maaf ya, Pak. Saya bukannya menolak tawaran Bapak.
Tapi saya hanya mempertahankan apa yang harus saya pertahankan. Dan bagi saya, sebagai seorang istri, saya harus menjaga kehormatan suami saya dimanapun saya berada. Dan kalaupun nantinya saya ditolak dari kantor ini, ya berarti itu karena kemampuan saya tidak sesuai dengan permintaan di kantor ini. Tapi saya akan berusaha semampu saya akan berusaha untuk memenuhi kriteria sebagai karyawati di kantor ini. Gitu Bapak. Kamu pintar juga ya, berkomunikasi terhadap atasan seperti saya. Gak ada bimbang ragunya gitu ya. Tapi, saya kasih tahu terhadap kamu. Sekarang kan zaman canggih, ya. Kalau kamu melamar pekerjaan di kantor manapun, kalau tanpa ada orang dalam, gak mungkin diterima. Seharusnya kamu bersyukur. Udah ngomong langsung oleh manajer, kamu mau diterima malah menolak. Ingat, suami ya suami, pekerjaan yang pekerjaan. Kalau kamu memprioritaskan suami, mending gak usah kerja. Pak, saya melamar pekerjaan di kantor ini karena saya percaya akan kemampuan saya. Saya mampu untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang kantor ini butuhkan, yang kantor ini berikan kepada saya. Tapi kalau seperti ini caranya, Pak, kalau harus menjadi pacar Bapak dulu supaya biar bisa diterima di kantor ini, saya rasa itu nggak adil dong. Oh, nggak adil. Berarti kamu tahu keadilan yang tepat itu seperti apa? Ya iyalah, Pak. Gimana? Harusnya kantor ini menerima sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Bukan karena harus menjadi pacar Bapak. Tapi, kalau kamu mengandalkan suatu kemampuan diri kamu sendiri atau kepintaran kamu sendiri, kepintaran itu tidak menjamin kesuksesan. Itu semua tergantung dari rezeki dan orang dalam. Ya. Udah, gak usah banyak ngomong terhadap saya. Dan kamu pergi sana ke HRD, ambil berkas kamu, dan kamu setorkan. Dan saya jamin, kamu tidak bakalan diterima di kantor ini. Ingat itu. Baik, Pak. Terima kasih. Semangat. Mungkin ini ujian awal kamu. Kamu nggak boleh terpengaruh sama orang-orang seperti dia. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Atas restu suamiku, semoga aku bisa mendapatkan pekerjaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam Istriku pasti lapar. Ini kan udah siang. Semoga aja dia akan suka dengan makanan yang aku bawa ini. Oh iya, aku petik satu buat istriku. Bunga, siapapun pemilikmu, aku minta satu ya buat istri aku. Harum juga bunganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Vin. Makanya aku nelpon kamu, nyuruh kamu ke sini. Aku itu nggak sabar tahu, pengen ngasih tahu kabar gembira ini sama sahabat aku. Kamu tahu nggak kabar gembiranya apa? Apa? Aku bisa keterima kerja di kantor segede ini, tahu nggak, Vin? Ya Allah, akhirnya aku kuliah capek-capek itu nggak percuma jasa aku. Put, kalau kamu seneng aku juga ikut seneng kok. Iya dong, Vin. Masa iya sahabat kamu bahagia, kamu nggak ikut bahagia? Iya, tapi kalau kamu nggak bahagia, ya aku juga ikut nggak bahagia lah, Put. Secara kan aku tahu kalau suami kamu tuh nggak bisa bahagiain kamu. Ya itu yang bikin aku ini juga ngerasain sama seperti kamu, sama-sama ya. Aku nggak mau ya ngeliat sahabat aku yang cantik kayak gini hidup menderita. Sayang loh, Put. Nggak beneran nih. Sayang loh sama semua kecantikan dan semua yang kamu punya. Aduh, kamu ngomong apaan sih? Kok malah bahas suami aku sih, Vin? Aku nyuruh kamu datang ke sini buat ngasih kabar kalau aku keterima kerja. Kok malah ngungkit-ngungkit suami aku sih? Lagian aku bahagia banget tahu punya suami kayak Mas Ferry. Ya oke, aku happy kamu keterima kerja di kantor yang sebesar ini. Aku bahagia kok. Tapi Tapi apa lagi gini sih? deh, Put. Gini, Put. Kamu harus pisah sama suami kamu. Aku nggak rela ya, Put. Sampai kapanpun hati aku nggak bakalan pernah rela. Kamu yang hidupnya dulu selalu berkecukupan. Sekarang kamu lihat, Put, kamu hidup di rumah kumuh. Pasti sempit. Pasti cuma
basa-basi itu sih, Vin? Aku nikah sama Mas Ferry udah 5 bulan. Udah dong, Vin, nggak usah bahas itu terus. Ya gini, meskipun Mas Ferry itu sederhana ya kehidupannya, tapi Mas Ferry itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan aku. Dan aku kerja di kantor ini pun itu karena keputusan aku. Aku nggak mau dia berpangku tangan di rumah. Aduh, Putri, selama 5 bulan, selama kamu jadi pengantin baru, kamu baru nikah, pernah nggak suami kamu itu ngajak kamu jalan-jalan? Honeymoon ke luar negeri nggak pernah kan? Vin. Kebahagiaan apa sih? Gini. Honeymoon itu nggak harus ke luar negeri ya. Aku kasih tahu sama kamu, orang nikah kalau dasarnya tuh sama-sama cinta, sama-sama sayang, dan sama-sama mau melengkapi. Meskipun hal sederhana pun itu rasanya bahagia banget. Nggak usah pakai hal yang mewah-mewah. Udahlah Vina, aku udah nikah sama Mas Ferry. Udah ikhlasin aja, kenapa sih? Lagian yang ngejalanin itu aku. Dan lagi ya, aku kasih tahu sama kamu, kamu nggak usah pernah nyuruh aku buat cerai sama Mas Ferry, dan karena itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin terjadi kok. Enggak, aku nggak mau cerai sama Mas Ferry. Ya nanti kalau semisal suami kamu ngajak kamu pisah, ya nggak apa-apa, kamu setujuin aja. Kamu bilang sama suami kamu, iya Mas, aku selama ini nggak bahagia nikah sama kamu, aku cuma tersiksa batin Mas. Iya apaan sih, itu kan cuma kata kamu. Kalau aku ngomong kayak gitu sama suami aku, ya berarti aku yang bohong dong. Buktinya sampai sekarang aku itu bahagia banget punya suami kayak Mas Ferry. Kamu tahu nggak? Tadi pagi yang nyetrikain baju aku ini Ferry suami kan? Ya aku tahu. Enggak. Kurang baik gimana coba suami aku? Itu mah bukan baik, itu mah sok-sokan buat kamu bahagia. Tapi cuma hal-hal konyol kayak gitu siapapun bisa ngelakuin lah. Pasti batuk-batuk. Ada apa ini rame-rame? Maaf Pak, ini teman saya. Kalian itu harus tahu aturan dong. Ini itu kantor. Kalian harus bisa menjaga ketertiban di kantor ini. Bukan malah rame-rame seperti pasar kayak gini. Pak, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin saya tamu di kantor ini. Saya bukan untuk maksud mengganggu ketenangan di dalam kantor ini. Tapi saya ada kepentingan sama sahabat saya. Jadi kita kan udah bicara di luar kantor, Pak. Vin. Persahabatan itu yang saya tahu berada di luar kantor, bukan di dalam kantor. Kalau ada di dalam kantor, kamu diem. Kalau sudah ada di dalam kantor, itu waktunya orang bekerja. Bukan kayak kalian, urak-urakan. Kayak yang ada di dalam pasar aja kalian ini. Udah Pak ngomongnya. Makasih ya Pak, udah dikasih saran. Tapi saya tahu, saya ini bukan orang bodoh. Ini kantor, bukan pasar. Udah Vina, nggak enak. Lagian suara kamu juga sih cempreng banget. Bisa nggak pelanin dikit, ini kantor tahu. Aku baru kerja di sini, jangan sampai aku... Iya. Ada apa rame-rame? Ini Pak, saya datang ke sini untuk mentertibkan mereka berdua ini Pak. Mereka berdua rame banget Pak. Kamu ngapain ada di sini? Saya mau kerja Pak. Mau kerja di mana? Hah? Di kantor ini. Bukannya kamu sudah ditolak? Aku sudah bilang sama HRD bahwasannya orang yang bernama Putri Basri Meharta itu sudah ditolak. Siapa yang menerima kamu? Bilang ayo. Iya jelas HRD-nya langsung lah Pak yang menerima saya. Jelas-jelas tadi Pak HRD itu menerima saya karena memang semua persyaratannya itu memenuhi kriteria karyawati di kantor ini. Yang berkuasa itu saya. Saya itu nomor 2 di perusahaan ini. Sombong dari banget, bos, Pak. terus jatuh ke manajer. Bukannya sombong, memang kenyataan. Memang jabatan saya itu manajer. Betul Pak. Wanita ini memang nyerocos Pak, cerewet banget mulai tadi Pak. Jadi ini Pak. Gak usah rame-rame. Di sini kantor, tempat orang bekerja. Tahu Pak, saya kasih tahu ya sama Bapak. Gak usah. Kalau Bapak memang manajer di sini, tolong hargain karyawan baru yang sudah mau ngelamar kerja dan sudah bekerja aktif hari ini. Udah diem. Kamu jangan malah tambah memperkeruh suasana dong, Vin. Ini kalau aku dipecat hari ini gimana dong? Aku udah susah payah tahu ngelamar kerjaan di Ya kantor nggak apa-apa, biar suami kamu yang di belakang itu kerja. Tolong ya. Sekali lagi kalau kamu ngomong terus, aku lemparin sesuatu kamu. Ayah ngapain di sini? Ayah mau ngucapin selamat sama Bunda karena Bunda udah diterima kerja. Ini bunga untuk Bunda. Bunga murahan. Kok Ayah tahu sih? Hah? Kok Ayah tahu kalau Bunda keterima kerja? Pastilah. Pertama, Bunda itu cantik. Kedua, Bunda itu cerdas. Siapa sih? Kantor mana yang membuang kesempatan untuk menerima Bunda? Ayah bisa aja. Oh iya. Namanya. Ayah juga bawa makan siang untuk Bunda. Wah, kebetulan banget Bunda lapar ya.
Wih, Ya udah, makan yang kenyang ya. iya ya, makasih banyak ya udah jauh-jauh nganterin ke sini. Oh iya. Makanannya itu makanan murah. Sekali-kali Putri itu beliin di restoran. Vin, apaan sih? Ini tuh lebih enak, lebih bergizi tahu. Oh iya. Sekarang kamu ditaruh di bagian apa? Ah, untuk sementara Bunda ditaruh di staf karyawan. Nanti kalau kerja Bunda bagus nanti dinaikin katanya jabatannya. Iya. Permisi Pak, Ada apa? seharusnya Ibu Putri ini ditaruh di sekretaris Pak. Sudahlah. Soalnya saya melihat dari ijazah terakhir Pak, cukup bagus Pak. Udahlah cukup. Semua itu butuh proses. Dan aku mau istri aku memulai karirnya dari bawah. Baik Pak. Iya, iya. Kok Pak Vero bisa hormat gitu sama Ayah? Padahal tadi Pak Vero itu marah-marah loh sama Bunda Iya, iya tuh, galak ngajakin Bunda pacaran lagi. Iya, iya. Iya, Put. Sebenarnya gini Bu, Ibu Putri saya jelaskan ya. Pak Ferry itu Bu, itu pemilik perusahaan ini. Kamu ngajak istri saya pacaran? Hah? Udah tahu dia udah punya suami, masih tetap kamu ajak pacaran, hah? Sebenarnya saya tidak mengetahui Pak, tahu menau Pak atas Ibu itu Apa? adalah istrinya Bapak. Terus? Kamu di sini bukannya kerja tapi godain wanita? Tidak Pak, barusan ada keributan saya untuk diemin Pak supaya tidak ramai, kasihan karyawan lain Pak. Terus kamu marah-marah sama istri saya? Itu tadi ya Bu. Barusan. Loh, aku marahin kamu karena mulut kamu itu ember. Sama aja juga marahin Putri. Udahlah. Kamu kembali ke tempat kamu dan bekerja. Baik Pak, Jangan sibuk godain wanita lagi ya. baik Pak. Saya mohon Pak, Bapak jangan pergi lagi dari perusahaan ini Pak. Perusahaan ini membutuhkan Bapak. Udah, sana pergi, kerja. Baik Pak. Ayo Romi. Si Pak. Ya. Ya, ini ada apa sih? Ini Ayah harus jelasin sesuatu loh sama Bunda. Kenapa Bunda selama ini nggak tahu apa-apa kalau Ayah itu punya kantor sebesar ini? Kenapa Ayah nggak pernah cerita sama Bunda kalau Ayah itu sebenarnya bukan orang biasa? Kenapa Ayah nggak pernah cerita sama Bunda kalau Ayah itu ternyata orang kaya? Gak ada remnya ya, kayak kereta. Iya, gimana nggak kesel? Coba kita udah nikah ya 5 bulan, tapi kenapa Ayah nggak jujur sih sama Bunda? Bunda kan gak pernah nanya. Dan juga, Bunda mau nerima apa adanya ayah. Iya, meskipun Bunda nggak nanya, Ayah harusnya cerita dong sama Bunda. Masa Ayah harus Bunda dulu yang nanya? Bunda, emang semua ini pentingkah buat Bunda? Bunda kan dulu bilang, bagaimanapun aku, bagaimanapun kondisi aku, Bunda akan menerima aku apa adanya. Jadi, ayah rasa ini semua nggak penting untuk diucapkan. Aku turut seneng ya, Put. Iya, Fer, aku minta maaf ya sama kamu. Mungkin aku ini terlalu Mbak nggak Vina. suka sama kamu. Mbak Vina, saya sekali lagi tidak mau menerima keinginan Mbak Vina untuk menceraikan istri saya karena saya sayang banget sama istri saya. Iya. Ngerti Mbak Vina? Dan keperluan Mbak Vina apa ya kesini? Oh, tadi Bunda kok yang nelpon Vina untuk kesini. Ya udah, sekarang kan nggak ada urusan kan? Pergi dari sini. Ya udah, kamu pulang duluan ya, Vin. Nanti aku kabarin lagi. Makasih ya udah aku datang ke pulang sini. dulu ya. Hati-hati. Semangat ya, Put, kerjanya. Iya, bye. Dadah. Bermuka dua. Tadi jahat sama ayah, sekarang senyum-senyum sama ayah. Ya gitulah Vina. Ya udah. Vina itu paling nggak mau kalau lihat Bunda susah. Udah. Sekarang Bunda mengawal karirnya dari staf karyawan dulu. Nanti kalau Bunda berprestasi, Bunda akan naik jabatan. Siap, Bos. Dan ayah tunggu Bunda menjadi asisten ayah. Segera. Oke, siapa takut? Aku ingin dalam setengah tahun Bunda sudah jadi asisten ayah. Sanggup? Sanggup? Kalau nggak sanggup, setiap malam per jam Bunda itu harus ikutin kata-kata ayah. Nggak mau, apaan per jam? Nggak bisa. Pokoknya dalam setengah tahun Bunda pastikan pasti bisa jadi asisten ayah, oke? Oke, tapi kalau dalam waktu setengah tahun, kalau Bunda gak bisa, harus terima syarat dari ayah. Apaan sih? Nggak mau. Pagi 2 kali, malam 4 kali,
selang 1 jam 4 kali. Dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama.